Terungkap sosok pria yang duduk depan kamar hotel bersama pelaku mutilasi Uswatun. Kepolisian daerah, Polda, Jawa Timur turut mengamankan pria yang terekam CCTV berada di luar kamar hotel di Kediri, tempat Uswatun Hasanah, 29, korban mutilasi dibunuh tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan sosok pria tersebut merupakan kerabat keluarga dari Rohmat Tri Hartanto. Gelagatnya terekam CCTV, pria berbaju hitam terlihat duduk di kursi depan kamar 301 hotel di Adisurya, Kediri, Jawa Timur saat tersangka membawa koper berisi jasad Uswatun Hasanah. Dalam pemeriksaan polisi, pria itu diduga turut terlibat membantu membuang mayat korban yang sudah dimutilasi pelaku dari kamar hotel. Berdasarkan CCTV ada 2 orang di situ, satu tersangka RTH alias A, satu lagi sudah kita amankan dan kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan, ujar Farman, dilansir dari YouTube Kompas TV. Kerabat tersangka tersebut sempat dimintai tolong oleh Antok untuk membawa jasad Uswatun Hasanah ke rumah kosong milik neneknya di Tulungagung. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih kerabat dari tersangka, dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, di rumah kosong, bebernya. Farman menyebut jasad korban sempat dibawa menginap di rumah neneknya tersebut, hingga kemudian membuangnya ke 3 kabupaten di Jawa Timur. Mayat ini sempat nginap di beberapa tempat, di rumah kosong di Tulungagung, baru tanggal 21 itu pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan tanggal 22 terhadap kepala yang terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Namun, tersangka sempat membawa kembali bagian kepala korban yang sempat dibuang, karena takut menimbulkan kecurigaan saat sepeda motor lewat. Kenapa pada saat itu diurung tidak langsung membuang kepala yang mental ke dalam mobil? Karena pada waktu itu ada pengendara sepeda motor di belakang mobil tersangka, sehingga dikhawatirkan dicurigai, maka diurung, kata Farman. Saat ini, masih mendalami peran pria kerabat tersangka. Diketahui, koper berisi jasad potongan badan Uswatun Hasanah dia buang ke Ngawi dan ditemukan warga di selokan Desa Dadapan, Kendala, Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Potongan kepala dia buang ke Trenggalek dan potongan kaki dan tangan dia buang di Ponorogo. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di Hotel Adisurya Kediri hari Minggu kemarin. Sebagaimana diketahui, hasil autopsi menunjukkan beberapa bagian tubuh korban tidak ada seperti bagian kepala, kaki sebelah kiri terpotong sampai pangkal paha, dan kaki kanan terpotong sampai lutut. Antok pelaku mutilasi Uswatun mengaku suami siri korban, sosok istri sah jadi sorotan. Sosok tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, yang potongan jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur tak lain adalah teman dekat korban, berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai suami siri Uswatun Hasanah. Tapi berdasarkan penelusuran suryamalang.com, Antok punya istri sah asal Kabupaten Ngawi. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Tersangka berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33, merupakan warga asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur. Dari foto yang beredar, Antok terlihat mengenakan beskap adat Jawa. Sehari-hari, Antok disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan Antok menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. Pelaku kerap membagikan aktivitasnya olahraga gym dan sebagai ketua bela diri. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun.
Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Video detik-detik penyergapan Antok itu pun beredar di media sosial. RTH dibekuk 10 polisi di jalan raya, di Madiun, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Dalam video yang beredar, RTH sempat memberikan perlawanan kepada saat hendak diamankan. Meski begitu, Antok berhasil ditangkap dan diamankan di markas Polda Jatim. Polisi dari tim Jatanras membawa RTH ke Mapolda Jatim dan langsung digelandang ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Minggu malam. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi membenarkan, tersangka RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Gelagat mencurigakan suami ketiga Uswatun tak muncul saat pemakaman. Pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, diketahui mantan suami Uswatun Hasanah tak tampak saat jenazah istrinya dimakamkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sudah setahun tidak mendatangi keluarga istrinya, suami ketiga korban ini. Ayah korban, Nur Halim menuturkan korban sempat 3 kali menikah dan dikarunia 2 anak, 1 usia 10 tahun dan 1 lagi usia 7 tahun. Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia 1 anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir ini, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, kata Nur Halim. Nur Halim juga tidak pernah bertanya kepada korban soal suaminya. Korban sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya. Ia mengira suami korban kerja di luar kota dan jarang pulang. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujarnya. Sampai sekarang, Nur Halim juga tidak tahu apakah korban dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Ini tadi, suaminya juga tidak terlihat datang ke Blitar, katanya. Diungkapkan Nur Halim, selama ini korban tinggal bersama ibunya. Diakuinya, korban yang merupakan anak sulungnya itu sangat perhatian dengan keluarga. Meski tidak tinggal serumah, korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Nur Halim jelas merasa sedih dan kehilangan dengan musibah yang menimpa anaknya. Tapi, Nur Halim terlihat berusaha tegar. Sejak sore, Nur Halim menunggu jenazah anaknya datang di rumah ibu kandung korban yang juga mantan istri Nur Halim di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.